Halo para penonton, kali ini untuk memenuhi tugas moto lokal saya akan mereview film pendek The Other Side, sebuah film bergenre sci-fi dan post-apocalyptic. Dirilis pada tanggal 20 Agustus 2025 yang diarahkan oleh John DeVries dan diproduksi oleh Greg Kirk. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang menjelajahi reruntuhan perkotaan, di mana sang wanita tersebut harus menghadapi bahaya yang ada dalam reruntuhan itu. Dan dalam proses penjelajahannya, dia dihadapi oleh masa lalunya sebelum dunianya telah menjadi kacau dan bertemu dengan orang yang sangat berarti bagi dia. Dengan itu, dia harus memutuskan bagaimana ia harus melanjutkan kehidupannya di dunia yang telah runtuh ini bersama dengan orang yang dia sayangi. Nah, setelah sinopsisnya sudah dibahas, apa inti dari film ini? Ya, sesuai kata pengarah film John DeVries, tanda kutip, di masa perpecahan dan masyarakat yang terpecah, pengalaman mendalam yang kita bagi bisa membantu menemukan kemanusiaan kita bersama. Pada dasarnya, film ini bercerita tentang kemanusiaan kita yang tidak akan terpisahkan. Meskipun kita terbelah oleh konflik dan perang, kita akan selalu menemukan kesamaan dalam musuh-musuh yang kita lawan, yaitu kemanusiaan. Untuk unsur ceritanya sendiri, alur ceritanya cukup sederhana karena film tersebut memiliki narasi yang linear dan mudah dipahami. Apalagi karena kita hanya mengikuti dua karakter saja, yaitu sang wanita dan orang yang dia pedulikan. Selain itu, meskipun film tersebut hanya punya 4 dialog dan 22 kata saja, pasti dari karakter tersebut sudah cukup untuk menunjukkan hubungan dan ketegangan antara kedua karakter tersebut. Hal ini ditambah dengan penggunaan musik dan suara membantu meningkatkan penceritaannya. Nah, untuk kelebihan film ini adalah pertama, akting dari pemeran karakter tersebut. Para aktor di film sudah mampu menunjukkan kepribadian para karakter yang mereka perankan, meskipun memiliki sedikit dialog. Kedua, koreografi dari film tersebut. Bagian awal dari film ini penuh dengan adegan aksi seperti parkour dan pertarungan. Setiap adegan tersebut memiliki pergerakan yang kompak dan memuaskan. Meskipun di bagian setelahnya hampir tidak ada adegan aksi yang spontan, bagian tersebut masih diisi oleh interaksi para karakter yang lebih mengandalkan ekspresi berupa emosi dari karakter tersebut. Ketiga, visualnya. Selain penggunaan musik, film ini juga menggunakan visual untuk meningkatkan penceritaannya dan untuk menunjukkan suasana latar lokasinya, serta visual tersebut digunakan sebagai substitusi untuk dialog film yang sedikit. Untuk kekurangan dari film ini hanyalah satu, yaitu ketidakjelasan film tersebut, dengan maksud bahwa film tersebut menyampaikan narasinya secara tidak langsung, yaitu dengan visual dan implikasi dari interaksi karakter utama dan konteks dari latarnya yang mungkin bisa membuat penonton merasa agak bingung mengenai cerita film tersebut saat pertama kali menonton. Selain itu, film ini sudah cukup bagus untuk menyampaikan narasi yang menarik melalui visual dan koreografinya.
Menurutku sendiri, film ini telah berhasil menghiburku melalui adegan pertarungannya, serta menjadi penasaran mengenai latar belakang para karakter dan dunia mereka. Nah, akhirnya film ini pada dasarnya mengandalkan visual serta desain audio untuk meningkatkan penceritaannya. Pada bagian awal film ini berisi adegan aksi berupa parkour dan pertarungan, dan pada bagian setelahnya lebih lambat dan lebih ekspresif. Film ini cocok untuk orang-orang yang menyukai genre sci-fi dan post-apocalyptic, serta menyukai penceritaan secara tidak langsung. Untuk itu, saya rasa film ini berating 8 dari 10. Itu saja pemirsa, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton, kali ini untuk memenuhi tugas moto lokal saya akan mereview film pendek The Other Side, sebuah film bergenre sci-fi dan post-apocalyptic. Dirilis pada tanggal 20 Agustus 2025 yang diarahkan oleh John DeVries dan diproduksi oleh Greg Kirk. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang menjelajahi reruntuhan perkotaan, di mana sang wanita tersebut harus menghadapi bahaya yang ada dalam peruntuhan itu. Dan dalam proses penjelajahannya, dia dihadapi oleh masa lalunya sebelum dunianya telah menjadi kacau dan bertemu dengan orang yang sangat berarti bagi dia. Dengan itu, dia harus memutuskan bagaimana ia harus melanjutkan kehidupannya di dunia yang telah runtuh ini bersama dengan orang yang dia sayangi. Nah, setelah sinopsisnya sudah dibahas, apa inti dari film ini? Ya, sesuai kata pengarah film John DeVries, tanda kutip, di masa perpecahan dan masyarakat yang terpecah, pengalaman mendalam yang kita bagi bisa membantu menemukan kemanusiaan kita bersama. Pada dasarnya, film ini bercerita tentang kemanusiaan kita yang tidak akan terpisahkan. Meskipun kita terbelah oleh konflik dan perang, kita akan selalu menemukan kesamaan dalam musuh-musuh yang kita lawan, yaitu kemanusiaan. Untuk unsur ceritanya sendiri, alur ceritanya cukup sederhana karena film tersebut memiliki narasi yang linear dan mudah dipahami. Apalagi karena kita hanya mengikuti dua karakter saja, yaitu sang wanita dan orang yang dia pedulikan. Selain itu, meskipun film tersebut hanya punya 4 dialog dan 22 kata saja, pasti dari karakter tersebut sudah cukup untuk menunjukkan hubungan dan ketegangan antara kedua karakter tersebut. Hal ini ditambah dengan penggunaan musik dan suara membantu meningkatkan penceritaannya. Nah, untuk kelebihan film ini adalah pertama, akting dari pemeran karakter tersebut. Para aktor di film sudah mampu menunjukkan kepribadian para karakter yang mereka perankan, meskipun memiliki sedikit dialog. Kedua, koreografi dari film tersebut. Bagian awal dari film ini penuh dengan adegan aksi seperti parkour dan pertarungan. Setiap adegan tersebut memiliki pergerakan yang kompak dan memuaskan.
Meskipun di bagian setelahnya hampir tidak ada adegan aksi yang spontan, bagian tersebut masih diisi oleh interaksi para karakter yang lebih mengandalkan ekspresi berupa emosi dari karakter tersebut. Ketiga, visualnya. Selain penggunaan musik, film ini juga menggunakan visual untuk meningkatkan penceritaannya dan untuk menunjukkan suasana latar lokasinya, serta visual tersebut digunakan sebagai substitusi untuk dialog film yang sedikit. Untuk kekurangan dari film ini hanyalah satu, yaitu ketidakjelasan film tersebut, dengan maksud bahwa film tersebut menyampaikan narasinya secara tidak langsung, yaitu dengan visual dan implikasi dari interaksi karakter utama dan konteks dari latarnya yang mungkin bisa membuat penonton merasa agak bingung mengenai cerita film tersebut saat pertama kali menonton. Selain itu, film ini sudah cukup bagus untuk menyampaikan narasi yang menarik melalui visual dan koreografinya. Menurutku sendiri, film ini telah berhasil menghiburku melalui adegan pertarungannya, serta menjadi penasaran mengenai latar belakang para karakter dan dunia mereka. Nah, akhirnya film ini pada dasarnya mengandalkan visual serta desain audio untuk meningkatkan penceritaannya. Pada bagian awal film ini berisi adegan aksi berupa parkour dan pertarungan, dan pada bagian setelahnya lebih lambat dan lebih ekspresif. Film ini cocok untuk orang-orang yang menyukai genre sci-fi dan post-apocalyptic, serta menyukai penceritaan secara tidak langsung. Untuk itu, saya rasa film ini berating 8 dari 10. Itu saja pemirsa. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.